Kita berjumpa lagi dalam sidang online. Apa kabar? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat dan sukacita dalam Tuhan. Sebelum kita mulai sidang pagi ini, mari kita meniru nama Tuhan, lalu kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pagi ini Engkau kuduskan waktu kami untuk bersidang online. Dapatkan pagi ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka telinga kami, supaya siap mendengarkan dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, sewaktu papa mamamu memberikan kamu nama, pasti mereka punya banyak sekali pertimbangan sebelum memilih nama itu. Nah, kalian tahukah apa arti nama dari kalian? Beberapa orang memberikan nama Agus untuk anaknya, mungkin karena dia lahir di bulan Agustus. Ada juga yang memberikan nama Imlek karena dia lahir pas hari raya Imlek. Nah, ada juga yang diberi nama Sugiyarto. Itu dari kata sugi, kalau bahasa Jawanya sugih, artinya kaya. Mungkin orang tuanya menginginkan kelak anaknya menjadi orang kaya. Nah, tetapi dari sekian banyak nama itu, ada satu nama yang paling hebat, adalah El Elyon. Nama itu adalah nama dari Tuhan yang Maha Tinggi dari bahasa Ibrani. Namun, mengapa nama Tuhan begitu spesial? Kekuatan apakah yang terkandung di dalam nama tersebut? Mari kita lihat dari ayat-ayat dalam Alkitab. Yang pertama, mari kita buka di Alkitab kita, Yesaya pasal 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu yang kedua di Matius pasal 1 ayat 21 dan 23. Ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, arti nama Yesus dari sisi Allah, namanya adalah Yesus Yehova Penyelamat. Nah, dialah yang akan menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Dan di sisi manusia, namanya adalah Immanuel, yang berarti Allah selalu menyertai kita. Nah, selain itu dia juga berarti Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Nah, yang kedua, mari kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Ayat 9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Yang kedua, kita buka di Yeremia pasal 10 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, tidak ada yang sama seperti Engkau ya Tuhan, Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan. Nah, adik-adik, dari ayat tadi kita bisa tahu bahwa nama Tuhan
adalah nama di atas segala nama. Karena itu segala yang ada di langit, seperti malaikat, roh-roh jahat, dan segala yang ada di atas bumi, seperti presiden, pejabat, raja, dan lain-lain, dan yang ada di bawah bumi, seperti roh-roh najis, semuanya bertekuk lutut dalam nama Tuhan Yesus, karena namanya besar dan perkasa. Nah, yang ketiga, mari kita baca di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yang kedua, mari kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang ketiga, kita buka lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, dari ayat yang ketiga tadi kita bisa tahu hanya dalam nama Yesus Kristus kamu dapat diselamatkan, dan jika kamu dibaptis dalam nama Yesus Kristus, kamu akan diampuni dosamu dan menerima karunia Roh Kudus. Nah, yang keempat, mari kita baca di Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lalu yang kedua, mari kita baca di Mazmur pasal 20 ayat yang kedua. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Lalu yang ketiga, di Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-16. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Lalu mari kita baca di Markus pasal 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Dari ayat yang kita baca tadi, kita bisa tahu bahwa nama Tuhan adalah nama yang menyembuhkan, yang melindungi, yang menyelamatkan, dan mengusir setan-setan. Nah, sekarang mari kita melihat perintah ketiga dari 10 perintah Allah. Mari kita baca di Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, masih ingatkah kamu perintah yang pertama dan kedua yang sudah diceritakan kakak beberapa minggu yang lalu, minggu kemarin dan minggu yang lalu? Nah, perintah pertama menyatakan bahwa kita hanya mempunyai satu Tuhan untuk dicintai dan kita harus mengutamakan Dia. Perintah yang kedua menyatakan bahwa kita hanya boleh menyembah satu Tuhan dan Dia tidak akan membiarkan berhala manapun menggantikan Dia, karena Dia adalah Tuhan yang cemburu. Perintah yang ketiga menyatakan bahwa namanya kudus, suci, dan berharga. Karena itu kita tidak boleh menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, adik-adik, kita tahu nama mewakili seseorang karena seseorang dikenal dari namanya dan ditunjuk dengan menggunakan namanya. Nah, sekarang kita tahu
bahwa nama Tuhan begitu luar biasa. Nah, kalau kamu sudah tahu kalau nama Tuhan begitu luar biasa, kamu seharusnya tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, adik-adik, sebagai anak Tuhan, kamu harus mengasihi nama Tuhan. Itu berarti satu, kamu seharusnya tidak bergurau menggunakan nama Tuhan. Yang kedua, kamu seharusnya tidak menggunakan nama Tuhan dalam kemarahanmu. Yang ketiga, kita tidak seharusnya menggunakan nama Tuhan untuk mendukung apa yang kita katakan. Contohnya, saya bersumpah demi Tuhan, bla bla bla, seperti itu ya. Kita tidak boleh, karena itu sama dengan kita berkata sembarangan dengan nama Tuhan. Kelak, Tuhan akan menghakimi perkataan kita. Nah, apalagi kalau kita berkata tentang nama Tuhan dengan sembarangan. Wah, betapa seriusnya hal ini. Nah, ada begitu banyak nama di dunia ini, tetapi tidak ada satupun yang menandingi kekuasaan, kekuatan yang ada dalam nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, agar kebesaran, kekuatan, dan kekuasaan dalam nama Tuhan dapat kita alami, kita harusnya sering-sering memanggil nama Tuhan, tentunya dengan sungguh-sungguh, bukan dengan sembarangan. Mari kita baca di Roma pasal 10 ayat yang ke-13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, ia akan diselamatkan. Nah, Tuhan bukan hanya akan menyelamatkan kita, tetapi juga akan menjadi dekat dengan kita apabila kita menyeru nama Tuhan. Nah, adik-adik, sekian cerita dari kakak pagi hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin sidang kami pagi hari ini. Oh Tuhan, kami mengucap syukur untuk nama-Mu yang Kau karuniakan kepada kami. Oh Tuhan Yesus, pimpinlah kami mengalami kebesaran, kekuatan, dan kekuasaan di dalam nama-Mu. Oh sungguh Tuhan, nama-Mu adalah nama di atas segala nama. Nama-Mu adalah nama yang menyelamatkan, nama yang mengusir setan, nama yang memberi penghiburan. Oh Tuhan Yesus, kami hamba menjadi orang yang sangat dekat denganmu melalui memanggil nama-Mu setiap saat. Ya Tuhan, jauhkan kami dari dosa karena menyebut nama-Mu dengan sembarangan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami cinta padamu. Amin.